Aku tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Aku hanya menusukkan satu jarum kecil ke sebuah benda yang seharusnya tidak pernah kutemukan di dompet suamiku. Tapi dari lubang sekecil itu, sebuah rahasia besar perlahan mengalir keluar. Selingkuhan hamil. Nama suamiku disebut. Dan yang paling membuatku gemetar, perempuan itu ternyata tinggal persis di samping rumahku. Aku pikir aku hanya sedang menguji kebenaran. Tapi ternyata aku sedang menarik tali yang akan menyeret semua orang ke dalam kehancuran. Dan sampai detik ini, aku masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang paling bersalah di cerita ini? Halo semuanya. Terima kasih sudah mampir dan mau mendengarkan cerita ini. Sebelum aku lanjutkan kisahnya dari awal, aku penasaran. Kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like agar cerita ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan share ke teman kalian yang mungkin pernah atau sedang berada di posisi yang sama. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku tidak pernah mengira pagi itu akan menjadi awal dari runtuhnya hidup yang selama ini kuanggap baik-baik saja. Pagi yang biasa, rumah yang sunyi, dan suamiku yang berangkat kerja seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada firasat buruk. Setidaknya itulah yang kupikirkan saat itu. Aku hanya ingin mencari kunci motor di dalam dompetnya. Dompet coklat yang sudah lama ia pakai, yang biasanya selalu ia letakkan di atas meja. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena terburu-buru. Aku tidak berniat mengorek isinya, tidak berniat mencari kesalahan. Aku hanya ingin cepat menemukan kunci lalu mengantarkan bekal ke tetangga. Saat dompet itu terbuka, mataku langsung tertumbuk pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Benda kecil berwarna kusam, terlipat rapi, tersembunyi di balik tumpukan kartu. Sejenak aku tidak langsung paham, tapi jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ada perasaan dingin merambat dari dada sampai ke ujung jari. Aku menarik benda itu perlahan. Pandanganku mengabur. Napasku tercekat. Kondom. Baru. Belum terbuka. Masih utuh. Dunia terasa berhenti berputar dalam hitungan detik. Kepalaku dipenuhi satu pertanyaan yang terus berulang. Untuk apa suamiku menyimpan ini? Aku duduk lemas di kursi. Tanganku gemetar memegang benda itu. Aku istri sahnya. Kami tidak pernah memakainya. Bahkan sejak menikah, benda itu tidak pernah ada di rumah kami. Aku berusaha mencari alasan logis. Berusaha menenangkan diri. Mungkin itu bukan miliknya. Mungkin titipan teman. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Tapi semakin aku mencoba berpikir jernih, semakin hatiku terasa sakit. Ada suara kecil di kepalaku yang mulai berbisik. Suara yang tidak ingin ku dengar. Suara yang mengatakan bahwa rumah tangga ini mungkin tidak sebersih yang selama ini ku percaya. Aku menyimpan kembali kondom itu ke tempat semula. Aku tidak menangis. Belum. Aku hanya duduk diam, menatap lantai, mencoba mengatur napas. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang mulai retak perlahan, tanpa suara, tanpa tanda yang jelas. Dan saat itulah, tanpa kusadari, benih kecurigaan mulai tumbuh. Sebuah kecurigaan yang kelak akan menyeretku pada keputusan paling kelam dalam hidupku. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menjadi istri yang sama. Aku masih memasak, masih menyapu rumah, masih menyambut suamiku dengan wajah datar. Tapi di dalam kepalaku semuanya berubah. Setiap gerakannya terasa mencurigakan. Setiap pesan yang masuk ke ponselnya terdengar seperti alarm bahaya di telingaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupedulikan. Ia kini sering mandi lebih lama sebelum berangkat kerja. Bajunya selalu rapi. Parfumnya lebih menyengat dari biasanya. Ia juga lebih sering tersenyum sendiri sambil menatap layar ponselnya. Lalu cepat-cepat menyimpannya saat aku mendekat. Aku mencoba bertanya dengan nada biasa. Aku pura-pura bercanda. Tapi jawabannya selalu singkat dan dingin. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tempat yang dulu hangat, kini terasa pengap dan penuh kecurigaan. Malam-malamku dipenuhi pikiran yang berisik. Aku sering terbangun di tengah malam,
menatap punggung suamiku yang membelakangi aku. Dalam gelap, aku bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan jarak ini ada? Sejak kapan aku berhenti menjadi tempat pulangnya? Aku ingin menanyakan soal kondom itu. Ingin menatap matanya dan meminta penjelasan. Tapi setiap kali niat itu muncul, lidahku terasa keluh. Aku takut jawabannya akan menghancurkanku. Aku takut dugaanku ternyata benar. Aku mulai mencari pembenaran. Mungkin ia hanya tergoda. Mungkin hanya sekali. Mungkin belum sejauh itu. Tapi setiap kali aku mengingat kondom itu masih utuh, hatiku seperti diremas pelan-pelan. Ada persiapan di sana. Ada rencana. Hari-hari berlalu dengan perasaan tercekik. Aku tersenyum di depan orang lain, tapi menangis sendirian di kamar mandi. Air mata itu tidak pernah jatuh deras, hanya mengalir pelan, seperti luka yang tidak berdarah tapi perihnya tidak tertahankan. Di titik itulah, pikiran gelap mulai muncul. Bukan tentang berpisah, bukan tentang pergi, tapi tentang bagaimana caranya membuat semuanya terbongkar. Bagaimana caranya agar kebenaran itu muncul dengan sendirinya, tanpa aku harus bertanya. Dan tanpa kusadari, dari rasa sakit itu, lahirlah niat yang tidak seharusnya ada di kepala seorang istri. Sebuah niat yang awalnya terasa seperti keisengan kecil, tapi akan membawa dampak yang tidak pernah kubayangkan. Pagi itu aku sendirian di rumah. Suamiku sudah berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Rumah terasa sangat sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang buruk. Aku duduk lama di ruang tamu, menatap dompet yang sengaja kutinggalkan di atas meja sejak semalam. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Sejak malam sebelumnya, pikiran itu terus berputar di kepalaku. Awalnya aku melawannya. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa ini salah. Ini gila. Ini bukan diriku. Tapi setiap kali aku mencoba mengusirnya, bayangan suamiku tersenyum pada perempuan lain kembali muncul. Tanganku gemetar saat membuka dompet itu lagi. Jantungku berdebar keras, seperti ingin melompat keluar dari dada. Kondom itu masih di sana. Diam. Tak bersalah. Seolah mengejekku. Aku menatapnya lama. Mataku panas. Tenggorokanku kering. Aku berdiri dan berjalan ke kamar. Laci meja riasku buka perlahan. Di sana ada jarum jahit. Kecil, tipis. Biasa ku pakai untuk memperbaiki pakaian. Benda sederhana yang tidak pernah terpikirkan bisa menjadi alat dari keputusan paling nekat dalam hidupku. Aku kembali ke ruang tamu. Duduk, mengatur napas. Berkali-kali aku hampir membatalkan niatku. Berkali-kali tanganku berhenti di udara. Tapi rasa sakit itu lebih kuat. Rasa dikhianati itu terlalu dalam. Aku merasa sudah terlalu lama menjadi istri yang diam dan bodoh. Jarum itu kutusukkan perlahan. Satu lubang kecil. Hampir tidak terlihat. Lalu satu lagi. Tanganku semakin mantap. Seolah hatiku sudah mati rasa. Aku tidak menangis. Aku tidak gemetar lagi. Ada perasaan dingin dan kosong yang mengambil alih. Setelah selesai, aku memasukkan kembali kondom itu ke tempat semula. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang tahu. Hanya aku dan Tuhan yang menyaksikan apa yang baru saja kulakukan. Saat dompet itu kututup, kakiku terasa lemas. Aku bersandar di kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku baru saja melangkah terlalu jauh. Tapi anehnya, tidak ada rasa menyesal saat itu. Yang ada hanya satu pikiran sederhana. Jika memang ia selingkuh, maka kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Dan jika tidak, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Aku tidak tahu. Keputusan itu akan menyeretku ke dalam drama yang jauh lebih kejam dari yang sanggup ku terima. Hari-hari setelah itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan was-was, seperti sedang menunggu vonis yang belum dijatuhkan. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikiranku selalu tertinggal pada satu hal yang tidak bisa kulupakan. Suamiku masih bersikap normal di luar. Ia masih makan masakanku, masih tidur di ranjang yang sama,
Masih berbicara tentang pekerjaan dan rencana kecil seolah tidak ada apa-apa. Tapi bagiku, semua itu terasa palsu. Setiap senyumnya seperti topeng. Setiap sentuhannya terasa hambar. Aku mulai memperhatikan jam kepulangannya. Ada hari-hari di mana ia pulang lebih larut dengan alasan lembur. Ada malam-malam ketika ponselnya selalu dibawa ke kamar mandi. Aku tidak lagi bertanya. Aku hanya mencatat semuanya di dalam hati. Menyusunnya seperti potongan puzzle yang pelan-pelan membentuk gambaran utuh. Di dalam diriku, dua perasaan saling bertarung. Di satu sisi aku berharap semua ini salah. Aku berharap tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku berharap kondom itu tidak pernah dipakai. Tapi di sisi lain, ada rasa ingin tahu yang kejam. Rasa ingin melihat sejauh mana kebohongan ini berjalan. Setiap kali aku melihat suamiku bersiap keluar rumah dengan pakaian rapi dan wangi, dadaku terasa sesak. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah malam ini ia akan pulang lebih larut lagi? Apakah malam ini ia akan menemui perempuan itu? Perempuan yang bahkan belum ku ketahui siapa. Waktu terus berjalan. Minggu demi minggu berlalu. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada tanda-tanda mencolok. Hampir saja aku mulai berpikir bahwa semua ini hanya permainan pikiranku sendiri. Hampir saja aku mulai merasa bersalah atas apa yang kulakukan. Sampai suatu sore, aku mendengar kabar kecil dari tetangga. Bukan kabar yang jelas. Hanya bisikan ringan tentang seorang janda muda di sekitar rumah yang sering terlihat murung akhir-akhir ini. Katanya ia sering muntah dan jarang keluar rumah. Aku terdiam mendengarnya. Jantungku berdegup kencang. Entah kenapa, namanya langsung terlintas di kepalaku. Meski saat itu aku belum berani menghubungkannya dengan apapun. Aku menepis pikiran itu dan berusaha tetap tenang. Tapi sejak hari itu, aku tahu penantian ini tidak akan berlangsung lama. Sesuatu sedang bergerak di balik layar. Dan aku hanya tinggal menunggu saat semuanya benar-benar terbuka. Kabar itu awalnya hanya terdengar seperti gosip kecil yang lewat begitu saja. Tapi semakin hari, bisikan itu semakin sering terdengar. Janda itu, tetangga samping rumah, perempuan yang selama ini hanya kusapa sekadarnya, yang jarang ikut kumpul, dan selalu terlihat menunduk jika berpapasan denganku. Aku mulai memperhatikannya diam-diam. Dari balik jendela, dari sela pagar, dari langkah-langkah kecil yang selama ini tidak pernah kupedulikan. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Tubuhnya semakin sering diselimuti jaket longgar meski cuaca panas. Ia jarang keluar rumah. Dan jika keluar, langkahnya tergesa seolah ingin segera menghilang. Hatiku mulai tidak tenang. Ada perasaan aneh yang menekan dadaku. Campuran antara takut dan keyakinan yang tidak ingin kuakui. Setiap kali aku melihat pintu rumahnya terbuka, pikiranku langsung terbang pada suamiku. Pada dompet itu. Pada jarum kecil yang pernah kugenggam dengan tangan gemetar. Suatu pagi, aku mendengar suara muntah dari arah rumahnya. Suara itu samar, tapi cukup jelas untuk membuatku berhenti menyapu. Tanganku terhenti di udara. Jantungku berdegup keras. Tubuhku terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Hari demi hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Tetangga mulai berbisik lebih berani. Ada yang bilang ia sakit. Ada yang bilang masuk angin. Ada pula yang mulai berani berucap pelan. Mungkin hamil. Kata itu menusuk telingaku seperti jarum kedua yang lebih tajam dari yang pertama. Malam itu, aku menatap wajah suamiku lebih lama dari biasanya. Ia terlihat gelisah. Tidak banyak bicara. Ponselnya terus digenggam. Saat aku bertanya kenapa ia terlihat capek, ia hanya menghela napas dan menjawab singkat, banyak pikiran. Aku hampir tertawa mendengarnya. Banyak pikiran. Ya, aku tahu itu. Banyak pikiran yang sama denganku. Tapi dengan rasa bersalah yang berbeda. Aku menatap punggungnya saat ia tertidur. Dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa takut lagi. Yang ada justru perasaan menunggu dengan tenang. Karena di dalam hatiku, satu hal mulai terasa semakin nyata. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini bukan lagi dugaan. Perlahan tapi pasti. Kebenaran sedang mendekat. Dan saat ia benar-benar datang, tidak akan ada lagi yang bisa bersembunyi.
Kebenaran itu tidak datang dengan ledakan besar. Ia datang pelan, merayap, dan merusak dari dalam. Suatu sore, saat aku menyiram tanaman di depan rumah, janda itu keluar dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia berhenti sejenak, menatap tanah, lalu kembali masuk tanpa menyapaku. Dari jarak sedekat itu, aku melihat jelas perutnya yang mulai membulat, samar tapi tidak bisa disangkal. Tanganku berhenti bergerak. Air dari selang terus mengalir membasahi tanah. Sementara pikiranku berlari jauh. Dadaku sesak. Bukan karena terkejut, tapi karena potongan-potongan itu akhirnya menyatu. Aku ingin menyangkal. Ingin berkata ini hanya kebetulan. Tapi hatiku sudah tahu jawabannya. Malamnya, suamiku pulang lebih awal. Ia terlihat gelisah. Mondar-mandir tanpa tujuan. Makan malam hanya disentuh sedikit. Saat aku bertanya apakah ada masalah di kantor, ia menggeleng, lalu menghindari tatapanku. Ada ketegangan di udara, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Hari berikutnya, kabar itu menyebar lebih luas. Tetangga mulai membicarakannya terang-terangan. Janda itu hamil. Tidak ada yang tahu siapa ayahnya. Beberapa menyebut nama yang berbeda. Beberapa hanya mengangkat bahu. Tapi aku melihat satu hal yang tidak dilihat orang lain. Setiap kali namanya disebut, wajah suamiku berubah. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Ia menjadi mudah marah untuk hal-hal kecil. Suaranya meninggi, matanya menghindar. Aku memperhatikannya dalam diam, menyimpan semua reaksi itu di dalam ingatan. Malam itu, aku masuk ke kamar mandi dan menatap bayanganku di cermin. Wajahku terlihat lelah, tapi mataku berbeda. Ada kilatan dingin yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku sadar, aku tidak lagi sekadar istri yang menunggu. Aku sudah menjadi saksi dari kebohongan yang hampir runtuh. Di dalam hatiku, ada campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kepuasan yang kejam, ada ketakutan yang nyata, dan ada penyesalan yang terlambat. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena aku tahu, tahap ini hanyalah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Ledakan itu akhirnya terjadi di waktu yang tidak terduga. Bukan di rumahku, bukan di depan umum, tapi dari mulut seseorang yang sudah tidak kuat lagi menyimpan rahasia. Suatu sore, salah satu tetangga mendatangiku dengan wajah ragu. Ia berbicara pelan, seolah takut dinding ikut mendengar. Katanya, janda itu menangis semalaman. Katanya, ia ketakutan. Dan katanya lagi, ia akhirnya menyebut satu nama. Namaku tidak disebut, tapi nama suamiku disebut dengan suara gemetar, seperti orang yang pasrah pada nasibnya sendiri. Aku mendengarkan tanpa memotong. Tanganku dingin. Kakiku terasa berat menapak lantai. Anehnya, tidak ada teriakan di dalam kepalaku. Tidak ada air mata yang langsung jatuh. Yang ada hanya keheningan panjang. Seperti saat seseorang akhirnya menerima kenyataan paling pahit. Malamnya, aku pulang ke rumah dengan langkah tenang. Suamiku sudah ada di ruang tamu. Wajahnya pucat. Matanya merah. Ia berdiri begitu melihatku, seolah ingin bicara. Lalu kembali duduk. Keheningan di antara kami terasa menyesakkan. Aku menatapnya lama. Aku tidak langsung bertanya. Aku menunggu. Menunggu keberaniannya muncul. Tapi menit demi menit berlalu. Dan ia tetap diam. Dalam diam itu, aku tahu satu hal. Ia sudah tahu bahwa semuanya hampir berakhir. Aku akhirnya membuka suara. Dengan nada datar, aku bertanya apakah ia mengenal kabar tentang tetangga samping. Tentang kehamilan itu. Tubuhnya langsung menegang. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. Saat itu, pengakuan tidak lagi membutuhkan kata-kata. Aku berdiri, berjalan perlahan ke kamar, lalu kembali dengan dompetnya di tangan. Aku meletakkannya di meja. Aku tidak membuka. Aku hanya berkata bahwa aku pernah melihat isinya. Kalimat itu cukup untuk menghancurkannya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Tangisnya pecah. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia mengakui segalanya.
Tentang hubungan itu. Tentang janda itu. Tentang kebodohan dan nafsu yang katanya hanya sementara. Aku mendengarkan tanpa bersuara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Tapi aku tidak menghentikannya. Karena aku tahu. Ini belum selesai. Ini baru permulaan dari tahap yang lebih menyakitkan. Malam itu terasa sangat panjang. Setelah pengakuannya pecah, rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah. Suamiku duduk tertunduk, bercerita tanpa henti, seolah ingin meringankan beban yang sudah terlalu berat. Ia bilang semuanya berawal dari obrolan biasa, dari rasa kasihan, dari kunjungan kecil yang katanya tidak pernah direncanakan. Aku mendengarkan dengan wajah kosong. Setiap kalimatnya terdengar seperti alasan yang sudah terlalu basi. Ia berkata ia menyesal. Ia berkata ia hilaf. Ia berkata ia tidak pernah berniat menghancurkan keluarganya. Tapi bagiku, semua itu terdengar terlambat. Ia juga mengaku tidak pernah tahu soal kehamilan itu sampai beberapa hari terakhir. Katanya ia panik. Katanya ia bingung harus bagaimana. Katanya ia takut kehilanganku. Saat ia menyebut kata takut, aku hampir tertawa. Karena aku sudah lebih dulu hidup dalam ketakutan sejak menemukan benda kecil di dompetnya. Aku akhirnya bertanya satu hal yang selama ini ku pendam. Apakah ia pernah memakai kondom itu? Ia mengangguk pelan. Kepalanya tertunduk semakin dalam. Ia bilang ia merasa aman. Ia bilang ia percaya semuanya akan baik-baik saja. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul dari dasar hatiku. Rasa yang selama ini ku tahan, kini mulai merayap naik. Tanganku mengepal. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengaku. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku sadar. Apa yang kulakukan ikut menyeret semua orang ke dalam kekacauan ini. Tapi di saat yang sama, aku juga sadar. Pengkhianatan itu tetap berawal darinya. Tidak ada yang bersih di cerita ini. Tidak ada yang sepenuhnya benar. Malam itu kami tidak tidur. Kami duduk saling membelakangi. Tenggelam dalam pikiran masing-masing. Di antara kami berdiri tembok tinggi bernama kebohongan, penyesalan, dan dosa yang tidak bisa ditarik kembali. Dan di dalam hatiku, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apa yang akan terjadi pada perempuan itu? Pada anak yang tidak bersalah itu? Dan pada diriku sendiri, setelah semua rahasia ini terbuka. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Bukan lagi bisikan, tapi pembicaraan terbuka. Nama suamiku mulai disebut-sebut di antara tetangga. Tatapan berubah. Sapaan terasa canggung. Rumah kami seperti berada di tengah lingkaran sunyi yang penuh penilaian. Janda itu akhirnya keluar rumah dengan ditemani seseorang. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Ia tidak berani menatapku. Aku berdiri di teras. Diam. Memperhatikannya lewat. Di dalam dadaku. Amarah dan iba bercampur menjadi satu. Ia bukan temanku. Tapi ia juga bukan musuh yang pantas dihancurkan sepenuhnya. Suamiku memintaku berbicara. Ia bilang ingin bertanggung jawab. Ia bilang akan menikahinya secara diam-diam. Kata-kata itu membuat dadaku seperti ditimpa batu. Aku menatapnya lama, lalu menggeleng. Aku bilang aku tidak akan menjadi perempuan yang menutup mata demi menjaga nama. Jika ada tanggung jawab, biarlah semua jelas dan terbuka. Malamnya, keluarganya datang. Ibunya menangis. Ayahnya terdiam. Mereka meminta maaf padaku. Kata maaf itu terdengar hampa. Aku menjawab seperlunya. Di dalam kepalaku, aku menimbang satu hal yang selama ini ku pendam. Rahasia tentang jarum kecil itu. Tentang keputusanku yang ikut mengubah arah segalanya. Aku hampir mengaku. Hampir. Tapi saat kulihat wajah ibunya yang hancur, aku menelan kembali kata-kata itu. Ada rahasia yang mungkin harus kubawa sendiri. Ada dosa yang tidak perlu ditimpakan pada semua orang. Hari itu aku sadar. Penderitaan ini bukan lagi milikku seorang. Semua orang ikut terluka. Dan di tengah kekacauan itu, aku harus memilih satu hal. Apakah aku akan tetap tinggal dan hancur perlahan? Atau pergi dengan membawa luka dan rahasia yang akan terus menghantuiku? Aku tidak langsung mengambil keputusan.
Hari-hari setelah itu kulewati seperti orang mati yang masih bernapas. Suamiku terus memohon. Ia berjanji akan berubah. Ia bersumpah akan memutuskan semuanya. Ia mengatakan anak itu akan ditanggung jawabinya tanpa harus menghancurkan rumah tangga kami. Aku mendengarkan. Tapi hatiku sudah terlalu lelah untuk percaya. Setiap janji terdengar seperti gema kosong di ruang yang sudah runtuh. Aku menatap rumah ini. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang kini terasa palsu. Tempat kami tertawa. Tempat kami merencanakan masa depan. Semuanya tercemar oleh kebohongan. Aku akhirnya meminta waktu. Waktu untuk berpikir. Waktu untuk menenangkan diri. Aku pergi ke rumah saudaraku tanpa membawa banyak barang. Hanya pakaian dan hati yang penuh luka. Di sana, aku menangis tanpa suara. Menangis bukan karena cinta yang hilang, tapi karena diriku sendiri yang telah berubah. Di malam-malam sunyi itu, rasa bersalah datang tanpa diundang. Tentang jarum itu, tentang lubang kecil yang kubuat, tentang anak yang akan lahir tanpa tahu apa-apa. Aku sadar, aku ikut menciptakan penderitaan ini. Bukan sebagai pelaku utama, tapi sebagai bagian dari rantai kesalahan. Aku berdoa panjang, meminta ampun, meminta petunjuk, tapi tidak ada jawaban instan. Yang ada hanya kesadaran bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang bersih. Kadang kita hanya memilih luka mana yang sanggup kita tanggung. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke rumah. Bukan untuk tinggal, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Aku duduk berhadapan dengan suamiku. Wajahnya terlihat lebih tua. Matanya kosong. Aku bilang aku sudah memutuskan untuk berpisah. Saat itu, kata-kata yang selama ini kutahan akhirnya keluar. Tentang kondom itu. Tentang jarum. Tentang keputusan bodoh yang lahir dari rasa sakit. Suamiku terdiam lama. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan kaget. Tapi hancur. Ia menangis keras. Ia berkata kami sama-sama bersalah. Ia berkata tidak ada yang menang di cerita ini. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, kami jujur sepenuhnya. Dan kejujuran itu terasa lebih menyakitkan dari kebohongan. Kami sepakat menyelesaikan semuanya dengan dewasa. Ia akan bertanggung jawab pada anak itu. Aku akan melanjutkan hidupku sendiri. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya dua orang yang sama-sama kalah. Kini aku hidup sendiri. Tidak kaya. Tidak bahagia sepenuhnya. Tapi lebih jujur pada diriku sendiri. Kadang aku melihat janda itu dari kejauhan. Perutnya sudah besar. Wajahnya masih murung. Di matanya, aku melihat bayangan diriku yang dulu. Aku tidak tahu apakah ia bahagia. Aku tidak tahu apakah suamiku akan menjadi ayah yang baik. Tapi satu hal yang aku tahu. Luka yang disimpan terlalu lama akan berubah menjadi keputusan yang salah. Cerita ini bukan tentang balas dendam. Bukan tentang kemenangan. Ini tentang bagaimana pengkhianatan bisa mengubah siapa saja. Bahkan orang yang paling sabar sekalipun. Dan jika ada satu hal yang kupelajari, kebenaran selalu terbongkar. Dengan cara yang paling menyakitkan. Dan ketika itu terjadi, tidak ada satupun hati yang benar-benar selamat.